Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah di antara orang-orang yang tidak memiliki waktu, kita masih dilonggarkan waktu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang-orang yang sakit, kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang-orang yang sudah meninggal, kita masih dihidupkan Allah hingga pagi hari ini. Karena bukan jaminan nanti malam, besok lusa, atau bulan depan mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziah. Inilah yang melatar belakangi wow boten mireng Ibu. Wow ngagem bahasa kalbu. Inilah yang melatar belakangi mengapa kita bersyukur kepada Allah, karena kita tidak tahu mungkin salah satu dari kita ada yang ditakziahi. Pramila monggo para rawuh, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah karena rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua yang hadir di majelis ini maupun saudara-saudara kita yang mendengar majelis di pagi hari ini. Selain berterima kasih kepada Allah, saya juga bersyukur nambah sanak kadang kula wonten ing tlatah menika. Terima kasih kepada Bapak Ketua Cabang ping telu mikir luwih penak melih. Kepada pimpinan para ketua ranting dan seluruh warga persyarikatan dan umum yang dimuliakan oleh Allah. Nambah sederek niku ngremenke ati ibu-ibu saged dolan mampir wedangan teh. Saya datang jam 5.20 habis subuh, langsung mancal gas, langsung ngeteh wonten dalem kepanggih para aktivis, Bapak Ketua Cabang dan semua yang ada di sini. Bersyukur. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa. Iman dan takwa itu bahasa luasnya Bapak Ibu prestasi. Meningkatkan iman dan takwa di hadapan Allah itu sama meningkatkan prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prestasi ibadah dan prestasi sosial. Prestasi ibadah, kita melaksanakan sholat 5 waktu termasuk qobliyah, ba'diyah, rawatib. Dan prestasi sosial
hari ini kita lakukan, bermuajahah, berkumpul dalam rangka li'a'la'i kalimatillah. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kepada Allah banyak caranya, banyak modelnya, dan banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya silaturahim seperti ini. Mengapa kita melakukan ini? Karena Rasulullah mengajarkan seperti ini. Majelis itu kekuatan gerakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak mungkin sampai tanah air kita kalau Rasulullah tidak melaksanakan dan melakukan kegiatan semacam ini. Rahmat Allah diturunkan. Oleh karena itu, harga mati Bapak Ibu, mari kita defrak, kita susun ulang kembali prinsip tauhid kita. Jangan berselingkuh di belakang Allah dengan cara apapun, dengan model apapun, dengan alibi apapun, dengan alasan apapun. Jangan berselingkuh di belakang Allah. Hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menyampaikan warisan sekaligus wasiat yang ditinggalkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroini. Taroka dalam tata bahasa Arab, taraktu fi'lun madhin, telah aku tinggalkan. Tafsir bebasnya aku wariskan, tafsir bebasnya aku wasiatkan. Kum, padamu semua. Amro ini dua perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah Al-Maqbulah. Bapak Ibu, Al-Quran itu aslul fi'linya qara'a yaqra'u, artinya membaca. Qara'a yaqra'u itu yang menjadi mukjizat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hari gini masih ada orang yang nguji kasekten, iso ngilang ra iso balik, dibedil ora tedas, salah nabi. Harusnya nabinya Nabi Musa alaihissalam, bukan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Muhammad yang menjadi mukjizat Nabi kita yang mulia itu adalah Al-Quran yang asal katanya qara'a yaqra'u. Satu, karena qara'a yaqra'u itu membaca, Bapak Ibu rahimakumullah, maka membaca ini ditujukan kepada intelektual kita sebagai manusia. Orang kalau membaca berkesinambungan biasanya terjauh dari pikun, terjauh dari masa tua yang mengganggu fisik kita dari dalam, karena membaca qara'a yaqra'u. Oleh karena itu, kalau wasiat Nabi, tinggalan Nabi kita adalah Al-Quran, maka kita melakukan yang sudah ditinggalkan Nabi dan diperintahkan untuk mendalami. Itulah mengapa kata qara'a dengan darrosa itu beda. Darrosa yudarrisu. Kenapa muncul istilah ini di Ramadan? Karena ada makna telaah. Membaca itu sekedar membaca,
sudah berpahala. Tapi kalau darrosa yudarrisu, lebih dari itu. Ada kitab tafsirnya, ada terjemahnya. Itu kenapa kita kalau setiap ada masalah ar-ruju' ilal Quran wal hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Ini tinggalan Nabi kita yang pertama. Dados para rawuh monggo pun biasane maos Al-Qur'an. Wah neng nek males pripun Pak? Buka saja Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Nek tegel Islam niku gampil sangat Bapak Ibu. Cobi salat jumeneng, boten saged jumeneng gerah parang lenggah. Leres ya? Boleh duduk. Duduk ndak bisa karena faktor medis, boleh berbaring. Berbaring ndak bisa, boleh menggerakkan tangannya. Tangan ndak bisa, boleh dengan kedipan mata. Pramila nek simbah kedep-kedep niku mboten main mata. Lembe salat. Mata pun ndak bisa, boleh dengan detak jantung. Berdiri mboten saged, lenggah mboten saged, berbaring ndak bisa, kedip mata nggak bisa, jari gerak nggak bisa, detak jantung nggak bisa. Gampil sing ruwet niku pikiran kita. Itu sederhananya. Oleh karena itu berislam ini agama yang paling mudah dilaksanakan perintah-perintahnya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kula ngagem serban sanes kiai lho, aduh banget. Mulane kula ngaten niku ben asrep ae ical. Maksudipun niku ampun dijaluk mungkin diperes. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, itu Al-Qur'an dan berislam. Kenapa? Qara'a yaqra'u. Yang kedua, as-sunnah al-maqbulah. Rasulullah mendidik kita, semua yang kita lakukan itu harus ada tuntunannya. Pak Andi, Allah itu kan maha tahu Pak. Sudahlah, kita berbuat baik pasti Allah tahu. Nggak perlu pakem-pakem itu niku Pak, Allah tahu. Oke, nek sepakat. Asal baik lakukan. Oke. Mangke menawi Bapak Ibu dahar, doa itu baik atau buruk Bapak Ibu? Baik. Doa dipun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal kan saya ribet kabeh ana tuntunan kan saya nih, tapi pada tempatnya tidak. Kolu pas dahar. Itu kenapa Rasulullah mengajarkan semua kegiatan peribadahan kita mesti ada tuntunannya. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Salah satu agar faham tuntunan melalui majelis seperti ini. Salah satunya selain membaca. Yang dilakukan Rasulullah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu standar terbaik yang dipercontohkan Allah untuk ditiru dan dilakukan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya Bapak Ibu
menyampaikan risalah Qur'aniyahnya bukan sekedar disampaikan, karena yang menyampaikan mesti memiliki perilaku. Pikir, zikir, ukir. Pikir, zikir, ukir. Itu harus berkesinambungan. Walaupun yang merintahkan buruk, jahat, contohnya tidak baik, tapi kalau Bapak Ibu memiliki kompas Al-Quran was sunnah al-maqbulah, boten mungkin klentu mempone kerep ngaji. Monggo kita buktikan. Bapak Ibu, mengke sing kenceng nggih, pikir, zikir, ukir. Monggo sarang-sarang, pikir. Mas panitia seneke di pundut tunggal pengen nak kleru. Monggo sarang-sarang sing kenceng. Pikir. Astane pikir. Astane gerak semua. Pikir. Zikir. Ukir. Pikir. Zikir. Ukir. Pikir. Zikir. Ukir. Sak menika mendel. Panjenengan sing gerak. Pikir. Jelas kekatahan snack nih, wis ketok. Monggo. Pikir. Pikir. Zikir. Ukir. Boten merek sami. Boten apa-apa. Pikir. Ukir. Pikir, zikir, ukir. Terakhir, zikir. Monggo sareng-sareng, pikir. Sareng-sareng, zikir, ukir. Pikir, zikir, ukir. Terima kasih Bapak Ibu. Pikir, zikir, ukir. Kenapa Bapak Ibu salah? Apa yang membuat salah? Karena tidak percaya kompas panjenengan. Saya bilang pikir, astane wonten dodo nderek. Padahal jelas salah. Leres? Wonten sing golek selamat lho, Bu. Pikir. Pertanyaan terakhir, supaya tidak salah, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Supaya konsentrasi. Sedanten konsentrasi itu wow. Jawaban pertama bagus, sudah dibuka. Ada yang tahu kenapa salah Bapak Ibu? Karena tidak yakin dengan keyakinannya. Orang yang yakin dengan keyakinannya, insya Allah mboten keliru. Walaupun saya ngendika kiai sekalipun, ustadz, dosen, guru, tokoh masyarakat dan agama, kalau keliru ditiru ndak? Dicelatu mboten? Mboten. Kok nggih, ampun dicelatu, dipun nemotaken. Cara agar Bapak Ibu tidak salah memejamkan mata, itulah memejamkan mata yang identik disebut kontemplasi atau berserah diri atau mawas diri, Mendel. Coba kalau Bapak Ibu memejamkan mata, insya Allah nggak keliru. Mergo sing leres nopo sing dipun mirengke.
gerakannya salah. Mengatakan Bapak Ibu J. Baik. Nah, kedua, agar peninggalan Rasulullah tadi abadi sampai kiamat nanti, yang ditinggalkan Quran dan Sunnah, maka harus diikat dengan 4 hal Bapak Ibu. Apa itu 4 hal? Yang pertama, hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah meneguhkan prinsip tauhid. Apa Bapak Ibu? Meneguhkan prinsip tauhid. Ketika Rasulullah kembali dari Madinatul Munawwarah ke Makkah Al-Mukarramah, yang dilakukan boten balas dendam. Walaupun Rasulullah datang dengan ribuan tentara, tapi yang dilakukan Rasulullah adalah menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Tuhan Manat, Lata, Uzza, itu Rasulullah hancurkan. Tidak melukai apalagi menyerang. Peristiwa inilah yang disebut dengan Fathul Makkah. Dados wonten ing jeroning Makkah sakmenika tidak ada apapun, zero, kosong. Itu makna sekarang adalah wonten ing sajroning manah kula panjenengan sami harus zero, illallah, kecuali Allah, karena illah harful istitsna dalam tata bahasa Arab. Fathul Makkah adalah pengosongan dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Wonten timur Uin kedadosan tahun 89. Dulu ada orang ngebut naik motor sore hari saking arah Kilen Kijang Kotak, kecepatan tinggi, mergo lare naik kendaraan kalau wau kaget, kecelakaan lajeng mencelat ngancani supir Kijang Kotak kalau wau. Saking banteri, lajeng penduduk ngumpul karena kejadiannya tepat di atas jembatan Gajah Wong. Di tengah kerumunan wonten tiang, iki mesti dijegal karo sing nunggu jembatan. Setan iblis sing mireng nggih mboten saged nampi no Bu. Aku meneh disalahke. Padahal anggen numpak motor biayaan dhewe. Lajeng mencelat wonten jero. Akhirnya didadosne tanda. Setiap tanggal sakmene wetone iki nek lewat kudu ngebel. Padahal yang salah yang ngebut. Neng sing disalahne setan. Setan itu perilaku, bukan makhluk Bapak Ibu. Makhluk itu namanya jin. Setan itu perilaku, bukan makhluk. Prinsip tauhid mesti diteguhkan Bapak Ibu. Man siwallah, singkirkan. Satu yang diteguhkan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, yang diteguhkan oleh Rasulullah dalam dakwahnya itu adalah pemberhalaan. Nabi menolak pemberhalaan. Pemberhalaan itu kultus. Pemberhalaan itu kultus. Maka pemberhalaan ini ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, yang ketiga yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan adalah prinsip tauhid tadi diturunkan dalam perilaku. Dan yang terakhir keempat adalah akhlakul karimah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah.
Saya mau masuk ke teori psikologi sebentar, deh. Habit, kebiasaan Bapak Ibu, itu akan melahirkan value, nilai. Nilai akan menentukan attitude, sikap. Sikap akan membentuk belief, keyakinan atau kepercayaan. Dan habit, kebiasaan, value, nilai, attitude, sikap, belief, keyakinan atau kepercayaan akan menciptakan behavior, perilaku alam bawah sadar. Saya beri contoh, Bapak Ibu, contoh zaman jahiliyah saya dulu, tapi jangan ditiru. Dulu hobi saya road race, Bapak Ibu, balap motor liar malam hari. Ini ampun ditiru loh, niki jahiliyah loh. Di Ring Road Timur sebelum jadi, motor saya RE King tahun 83. Menawi balapan ngebut, Bapak Ibu, itu melepas rem belakang, mematikan lampu depan, mindah persneling pakai tangan kiri sambil tidur. Jahiliyah banget nih. Dulu seperti itu berbulan-bulan. Sampai akhirnya kebiasaan itu ada beberapa teman yang kepelese karena ring road belum jadi, masih banyak pasir. Kira-kira situasi itu kalau kepelese kaget, sing diwaos istighfar nopo gembira luka. Wonten boten kepelese langsung astagfirullahaladzim, boten. Situasine balapan liar. Nah, ini habit dulu saya. Ini ampun ditiru loh, niki jahiliyah, niki mek bolotok sing kula kandhani. Sampai akhirnya singkat cerita saya keterima dosen muda di sebuah perguruan tinggi negeri. Ketemu dengan teman saya, dulu kita bertujuh, yang 2 meninggal, tinggal 5. Yang 3 dosen, yang 2 pengusaha. Yang 1 dosen negeri juga di daerah barat. Ketemu di depan UPN, dulu masih liar, belum seramai sekarang. Beliaunya memiliki anak perempuan, ditaruh di tangki kendaraannya. Saya, anak saya laki-laki di tangki saya. Usianya 45 tahun. Usianya 45 tahun. Hujan deras, jarak pandang 5 meter. Saya dengan beliaunya ingat-ingatan. Biadab, apa? Bangju condong catur 30 detik, oke. Lali nek pun gadah putra. Hujan deras, jarak pandang 5 meter, Bapak Ibu. 30 detik, oke, 30 detik. Setelah itu kita pacu kendaraan, saya di sebelah kanan, beliaunya di sebelah kiri. Tepat di depan pasar condong catur, lewat simbah-simbah. Di belakangnya kerupuk dhuwure 1,5 meter, kalian susuran. Nyabrang ratan, santai dalane mbae, nggih pancen pun simbah dalane mbae. Saya kaget. Di tengah kaget, mungkin mboten nak habite mboten istighfar kok muncul astagfirullahaladzim. Mboten kula kaget. Lajeng keluar kata-kata kotor tadi. Nggih, nek diambil contoh jangkrik ngoten. Ning jane mboten niku. Nek pengen preso japri mawon nggih. Khusus jape mete nih. Saya keluar kata-kata itu. Anak kaget, marah. Akhirnya dalam teknik ngebut Bapak Ibu, ngerem sekian detik itu akan mengurangi kecepatan sekian detik.
teman saya sampai Bang Jo, tepat 30 detik, saya 2 menit kalah. Masalah baru mulai, Bapak Ibu. Apa yang saya ucapkan, ternyata anak saya merekam. Karena semua anak kecil diberi karunia Allah daya rekam fotokopi serok tajam. Sekolahnya di Al-Mutiin, Maguwarjo. Wonten masjid Nginggil Gagah, sekolahnya anak di situ. Gurunya namanya Bu Puspo, orangnya masih ada. Anak saya setiap keluar dari kamar mandi kaget, dia bilang jangkrik. Gegeran kalih kancane nggih ngomong jangkrik. Gurunipun nasihati, Mas Haikal, nama anak saya, enggak boleh Mas, Rasulullah enggak pernah ngajari kata-kata kotor begitu. Besok terulang lagi kalimat, karena bertubi-tubi saya di WA gurunya. Dulu bukan WA, namanya SMS. Telepon kula mereke Simen sing wonten sedotane. Pak Andi bisa mampir kondur ngajar? Bisa. Soal apa? Anak bapak. Anak saya nakal? Oh, enggak mungkin masuk anak dosen nakal. Nyeneng ke hati Rian. Saya mampir di situ sudah duduk kepala sekolah. Beliaunya, Bu Guru, anak saya duduk. Ada masalah apa sih? Gini loh Pak, kenapa setiap ananda kaget mesti pisuhane niku? Kok iso? Wih mesti ketularan anake wong-wong. Loh, wis salah jek nyalah ke. Wih mesti ketularan anake wong-wong. Nggih pun kita klarifikasi keng putra Pak. Oh nggih siap. Mas Haikal, iya Bu Guru. Dengar kata kotor itu pertama kali siapa? Bapak. Kula ngotot. Bu Guru ndak mungkin, saya dosen ngajari anak jelek. Ndak mungkin itu. Orang ngoyo-ngoyo loh Mas. Kok jojo ketularan kancamu? Ndak. Kepala sekolah ganti nanya. Di mana Mas? Itu waktu Bapak ngebut. Terus Bapak kalah. Bapak marah. Bapak ngumpat. Bapak bilang apa? Ibu lo yang ngendiko. Saya menetes air mata saya Bapak Ibu. Saya nunggu 5 bulan hampir setengah tahun mengubah satu kata kotor itu. Kenapa ini muncul? Karena habit, kebiasaan. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita melakukan repetitive magic power, kalimat thayyibah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Kenapa? Supaya menjadi habit. Walaupun kita haji 7 kali, tapi kalau zikirnya bajigur, insya Allah syakaratul mautnya juga itu Bapak Ibu. Memang kita nggak mengajari generasi kita buruk, tapi behavior, perilaku kita disorot anak-anak kita. Coba bayangkan kenapa di majelis diajari zikir, repetitive magic power, astagfirullah, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, supaya besok ketika kula panjenengan sami syakaratul maut ndak butuh ditalkin, Allah yang mentalkin. Kenapa? Habit, kebiasaan alam bawah sadar yang muncul. Ndak perlu takut para rawuh ingkang sepuh-sepuh, biasakan istighfar ketika mau dipanggil Allah. Itu yang akan menjadi habitus kula panjenengan sami. Jelas je? Itu Bapak Ibu. Kenapa habit harus dilakukan? Termasuk juga kesalahan dosa-dosa kita di Quran diajari rumusnya, watbi sayyatil hasanah tamhuha, iringi keburukanmu dengan kebaikan. Ini contohnya Bapak Ibu.
Bapak Ibu, ketika kita di alam kandungan, dalam surah Al-Mu'minun, 40 hari pertama disebut nutfah. Apa Bapak Ibu? Nutfah, satu titik darah. 40 hari kedua disebut alaqah. Apa Bapak Ibu? Alaqah, daging yang nyaris berbentuk. 40 hari ketiga disebut mudghah. Apa Ibu Bapak? Mudghah, daging yang sudah berbentuk. Genap 120 hari Allah tiupkan ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Di mana dalilnya Pak? Al-A'raf 172. Kita seperti gelas. Warnanya apa Ibu Bapak? Putih niku cat tembok, bening. Bening. Warnanya bening. Ini yang disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam lahir dalam keadaan suci, fitrah. Dari fitrah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, setelah usia akil balik kita pandai memproduksi dosa. Contoh sederhananya ini, bahwa mesti pun batin. Ustadz peh lemwe wedangin jaluk oke. Contoh ini Bapak Ibu, kita lahir seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah akil balik kita pandai memproduksi dosa. Arneng di yo, ya pengajian neng Nurul Balad. Halah, paling isine ngono-ngono kae, nyetel TV kalau gampang. Oke, Ustadz gari milih. Tambah. Arneng di lek pengajian, ra kacek pengajian tetep kaya ngono. Apa meneh ora melu? Tambah meleh. Infakmu piro? 50. Neng aku ra sombong kok 50. Tambah meleh. Timbang kono 20.000 bengak-bengok. Aku lho ra sombong. Tambah. Kok ora poso Ramadan ngopo lek? Ora ana gunane poso Ramadan nek isih ganggu wong. Tambah. Padahal poso itu as-sauma fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Apalagi ndak puasa. Wingi munggah kaji lek, nggih. Jenengmu haji ra disebut lho. Wonge ora mikir to, nek kuwi sokot 9 yuta. Tambah. Akhirnya Bapak Ibu yang tadi bening menjadi kotor. Pertanyaan, bagaimana cara membersihkan? Bapak Ibu aktif di akad pagi, infak sedekah, zakat 5 waktu, memiliki bank amal jariah. Hari ini Bapak Ibu sedang mengumpulkan bank amal jariah. Kalau jarang melakukan kebaikan, air kotor bisa kembali jernih tidak? Tidak bisa. Maka harus punya banyak bank amal jariah. Kalau latare masjid wis amoh, alah bene wong ana takmir yo. Padahal kalau mau bank amal jariah, Pak Tamir, saya punya 100 sak, silakan dimanfaatkan bank amal jariah. Kalau ono sing maksiat, halah bene urusane karo Allah dhewe-dhewe. Kalau seteruskan, apa yang terjadi dengan air? Tumpah. Yang kotor berubah menjadi jernih karena bank amal jariah. Itu Bapak Ibu. Itu kenapa tempat ibadah itu mesti dibantu. Itu kenapa anak-anak yatim mesti
dibantu. Itu kenapa majelis-majelis mesti dibantu. Mereka nggak urusan kita sama Allah agar memiliki bank amal jariah itu Bapak Ibu. Itu. Oleh karena itu yang membanggakan saya sebagai pribadi, kenapa di persyarikatan apapun yang kita infakkan, sedekahkan, mewujud bentuknya. Karena yang dibantu adalah lembaga yang terus berkesinambungan membantu umat Islam. Bapak Ibu tidak membantu Bapak Takmir, Bapak Ibu tidak membantu ketua cabang, Bapak Ibu tidak membantu ketua ranting, tapi melalui tangan-tangan beliaulah disalurkan sesuai dengan pembidangannya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang kita makan jadi kotoran, yang kita simpan dados rebutan putra wayah, tapi yang kita infak sedekahkan itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa amal ibadah dalam Islam itu downline, multi level marketing. Contoh Bapak Ibu menginfakkan dana, contoh di panti-panti asuhan, panti jompo atau di pendidikan, panjenengan wafat, ini terus mengalir Bapak Ibu. Ini terus mengalir. Walaupun wafat. Itu yang saya maksud multi level marketing. Jados MLM perusahaan zaman saat ini jangan-jangan niru multi level marketing Islam itu. Downline. Beda kalau yang disodakohkan, makanan hari ini dimakan, habis. Maka sodakohkan, infakkan harta benda kita di jalan Allah. Bondo, bau, pikir, lek perlu sak nyawane. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke materi pertama. Yang pertama, taraktu fikum amroini, ada dua perkara. Perkara itu yang pertama Quran dititipkan kepada kita untuk dibaca, bukan untuk disimpan. Yang kedua, as-sunnah al-maqbulah, hadirnya Rasulullah untuk ditiru, bukan sekedar diucapkan dengan penuh kebanggaan. Diucapkan dan ditiru. Dan dua ini akan terlaksana baik jika diikuti oleh 4 hal tadi. Meneguhkan prinsip tauhid seperti Bilal, contoh sederhananya. Yang kedua adalah menolak pemberhalaan. Itu contoh konkret. Yang ketiga adalah suku ras. Kulit hitam, orangnya masih hidup, terumpahnya sudah terdengar di surga. Ras sudah selesai dalam Islam. Zaman 1450 tahun yang lalu. Di Amerika belum selesai. Kulit hitam dan kulit putih. Bahkan di beberapa restoran, forbidden dogs and black. Dilarang masuk anjing dan orang kulit hitam. Diskriminasinya masih tinggi. Rasulullah sudah menghancurkan diskriminasi ras, suku, dan etnis. Yang terakhir adalah akhlak. Akhlakul karimah dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Yang terakhir semua tadi diikat dengan doa. Doa Bapak Ibu. Rahasia doa sebagian itu sama Allah dibalik. Contoh, ya Allah berikanlah saya subuh bisa jamaah 5 waktu. Insya Allah langsung dikabulkan, subuh diparingi ngantuk banget. Mboten kados biasane. Ya Allah berikanlah saya sholat 5 waktu tertib, maghrib badhe bidal teng masjid, teman datang, aneh ndi yo jamaah. Alah, iki lho ki ana jilbab apik. Iki arep jamaah maghrib sesuk sik ana. Iki lho sing wong mek 5 menit.
Take it or leave it. Ya Allah, berikanlah saya dermawan. Kota infak melampah gayane turu. Wis tekan ngendi mau? Allah mendidik bitarbiyah wa ta'lim. Contoh, mboten wonten nyuwun Allah nyoh, mboten wonten. Karena sesuai dengan sing dingendikake wonten surah Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Hei manusia, kalau engkau sudah mengatakan ahasiban nas, kalau engkau sudah mengatakan aku beriman ya Allah, emang lantas aku biarkan tidak aku uji. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau subuh kok ngantuk banget, hajar langsung bangun. Ya Allah, berikanlah saya sehat. Mantenan empal gentong, liver, soto Betawi, sate tongseng, badhe pun dahar napa pun tinggal. Tinggale maneman wong amplope 200 kok. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Sama Allah permintaan kita dikabulkan, tapi caranya dididikkan. Bukan nyoh mengaten. Itu Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian yang terakhir, untuk melakukan kebaikan itu ongoing proses. Lewat proses. Orang baik bukanlah orang yang tanpa salah, tapi orang yang berusaha untuk menjadi baik. Dados menawi wonten sanak kadang kula panjenengan sami Islamnya belum bener, ampun diceladu. Dijak ke majelis. Usalah wi ning neraka gebukin malaikat, mboten usah. Bukan kita. Cara kita adalah tawasau bil haq, tawasau bisabr. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu bismillah dari majelis ini saya mengajak sanak kadang kula sedanten, mari yang pertama yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anis shimal qaidun. Allah tempatkan 2 malaikat, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, senantiasa mencatat perbuatan kita sehari-hari. Jangan lelah menjadi orang baik Bapak Ibu. Insya Allah mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, bismillah berislam secara baik dan benar, belajar Islam secara baik dan benar, ikhtiar itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Andi Darmawan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat memberikan spirit di hati kita untuk terus meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Ustadz Dr. Haji Andi Darmawan kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat, pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pradopo. Kepada Bapak Pradopo kami persilahkan.
Infak Takbik Akbar Ahad Pon 16 Juni 2023 di Masjid Nurul Balad Donoloyo berjumlah Rp6.050.000. Alhamdulillah. Demikian acara dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pengajian kita kali ini dapat membawa berkah bagi jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Amin. Dan tibalah kita di punggung acara, yakni penutup. Namun sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila terdapat tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara pengajian akbar Ahad Pon pagi hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ilahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.